Baik, berjumpa lagi bersama saya Tuah Miko. Kita sedang berada di perkebunan kopi daerah Bener Meriah di Kota Pondok Baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kopi. Bisa kita lihat di belakang saya ini adalah kopi. Nah, di perkebunan kopi ini adalah jenis kopi. Ya, bisa kita lihat buah kopi ini seperti ini. Ya, bisa kita lihat, dan kopi yang siap untuk dipanen atau dipetik itu yang kategori sudah masak itu dia berwarna merah seperti ini. Ya, bisa kita lihat. Untuk cara memetik buah kopi, kita memetik buah yang hanya berwarna merah. Oke, sip. Nah, jika kita menemukan buah kopi yang warnanya merah agak tanggung, ya bisa kita lihat. Nah, ini kategori juga sudah masak. Dan kita lihat isi di dalam biji kopi ini. Sepertinya sedikit saya akan kupas. Ya. Oke. Jadi dari biji kopi yang kita petik tadi, ini merupakan kulit. Ya, ini kulit. Dan ini ya biji kopi. Jadi biji kopi yang sudah kita kupas ini akan dijemur sampai dia licinnya menghilang. Ya, mengapa proses ini memerlukan dijemur? Karena sesudah dijemur nanti dia akan kita ambil, ini akan dikupas kembali sehingga di dalamnya akan berwarna hijau, dan itu yang akan kita gunakan sebagai bubuk kopi. Baik, bisa kita lihat. Ya, ini adalah jenis-jenis kopi tim-tim. Ini jenis kopi tim-tim. Oke, kita akan mencoba mengutip. Hasil kutipan saya seperti ini. Oke. Dan ini sebagian kopi ini sebagian berwarna hijau, ini mungkin karena ada kesalahan pemetikan. Dan yang ini kategori kopi yang terserang penyakit seperti kekeringan. Bisa kita lihat. Ya, dia mengalami kekeringan. Kita akan mencoba mengutip kembali. Teknik sebenarnya di dalam pemetikan kopi ini terkadang buah berada di dalam, tidak berada di luar, seperti ini. Jadi untuk memetik kopi kita harus menggeser daun-daunan dan mencari buahnya di dalam. Oke. Baik. Untuk cara pemetikan yang benar, biasanya seseorang untuk melakukan pemetikan kopi itu tidak semua berada di luar. Jadi seperti ini, terkadang buah kopi itu berada di dalam. Jadi kita harus menggeser dedaunan ini untuk mencari buah kopi yang di dalam. Oke, seperti ini. Nah, lihat buah kopi yang di dalam. Nah, kita akan melakukan proses pemetikan. Oke. Dan kebun kopi sekarang ini sedang berada di dalam musim hujan, jadi keadaan kopi sekarang ini agak basah. Bisa kita lihat, ini basah. Oke. Sip. Nah. Kita akan melakukan pemetikan kopi ya. Oke. Di sini saya menemukan dua biji kopi yang sepertinya terserang penyakit. Dia agak membusuk. Bisa kita lihat. Dia membusuk. Jadi jenis kopi ini tidak bisa dilakukan untuk proses bubuk kopi karena biji dalamnya telah kering dan dia membusuk. Nah, bisa kita lihat. Dia membusuk. Nah,
dan dia isinya mengempes, tidak ada terisi sama sekali seperti biji. Dan ini contoh biji kopi yang kering, saya lihat terserang penyakit. Oke, dan dia sedikit saya tersentuh dia akan jatuh. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa di dalam pemetikan biji kopi itu hanya diambil biji-biji yang merah, dikarenakan biji hijau yang kita petik seperti ini, isi dalamnya dia tidak akan keras dan tidak akan mengandung biji kopi karena hasil biji itu masih berbentuk seperti cairan. Seperti contoh, saya akan mengupasnya. Baik, bersama saya Tuhan Miko, ikuti perjalanan saya selanjutnya. Mari. Di perkebunan ini saya akan menjelaskan sedikit. Tidak hanya di perkebunan ini mempunyai seperti kopi, tetapi di sini kita bisa lihat ada juga seperti pohon jeruk. Oke. Dan ini adalah jahe. Bisa kita lihat ada juga jahe. Jadi mayoritas penduduk Gayo, jika dia mempunyai kebun kopi, dia tidak hanya fokus kepada perkebunan kopi aja, dia akan menanam seperti tumbuh-tumbuhan sambilannya seperti jahe, jeruk, dan pepisangan. Saya akan mencoba untuk memetik kembali. Bisa kita lihat di sini untuk memetik yang seperti yang saya bilang tadi, pemetikan di sini tidak hanya dia berada buah kopi itu tidak hanya di luar, tetapi dia harus kita melihat di bagian dalam juga. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Oke, dari hasil petikan saya tadi, seperti inilah yang saya dapat. Ini adalah biji-biji kopi. Oke, baik, mari ikuti saya kembali. Kita akan memasuki ke dalam kebun. Kita akan melihat apa saja yang ada di dalam kebun. Oke, masih bersama saya. Ini merupakan jenis kopi ateng. Bisa Anda lihat pemirsa. Ini jenis kopi ateng. Oke, bersama saya kembali. Kita akan mencoba memetik buah kopi. Mayoritas pertumbuhan buah kopi biasanya ini hanya tumbuh di daerah perdinginan. Seperti saya sekarang ini berada di daerah Bener Meriah, dataran tinggi Tanah Gayo. Ini mempunyai suhu yang sangat dingin, sampai dengan 16 derajat.
Ini hasil petikan saya. Nah, ini adalah buah kopi. Oke, kita akan lanjutkan memetik kopi kembali. Ya, seperti itu bisa. Baik, di belakang saya ini adalah tumbuhan biasa masyarakat sini menyebutkan ini adalah terong anggur. Dan pada masyarakat ini dapat disebut sebagai terong Belanda. Nah, ini adalah tumbuhan terong Belanda. Kita akan mencoba mengambil buahnya. Oke, buahnya seperti ini, bisa. Ya, ini adalah terong Belanda. Jadi di dalam perkebunan ini mereka tidak hanya fokus untuk menanam tumbuhan kopi, tetapi mereka juga menanam seperti tumbuhan-tumbuhan yang lainnya, seperti ini terong Belanda. Baik, kita akan menyusuri perkebunan yang lainnya. Baik, di dalam perkebunan kopi yang saya telusuri, kita menemukan sebuah batang pisang. Bisa kita lihat, ini merupakan buah pisang. Ya, bisa kita lihat pemirsa. Ya. Ini adalah buah pisang. Ya, ini adalah jantung pisang. Pisang yang saya temukan ini adalah pisang yang belum masak, dia masih berwarna hijau. Oke. Baik, kita kembali ke kebun. Ini adalah jenis kopi tim-tim. Bisa pemirsa lihat. Oke, hasil kutipan saya. Ini adalah jenis kopi tim-tim. Saya akan melakukan pemetikan kopi kembali.